Oke, selamat pagi. Kalau kita berbicara soal Bruce Lee, aku dulu mengenal Bruce Lee bukan dari filmnya. Aku mengenal Bruce Lee dari kutipan-kutipan atau quote-quote-nya yang bijak, yang bertebaran di internet atau di media sosial. Dulu aku berpikir kalau Bruce Lee itu berusia 40-an atau 50-an ketika meninggalkan dunia. Tapi setelah pembicaraan kita kemarin, jalan pagi kemarin, yang kita membahas tentang journaling, dan aku menyinggung Bruce Lee, kemudian aku mengulik kehidupan Bruce Lee. Ternyata beliau itu meninggal di usia yang hampir sama dengan usiaku. Usia 32 atau 33 lah. 32 ke 33 itu adalah usia yang sama dengan diriku. Dan aku jadi berpikir gini, orang yang seumuran denganku itu udah meninggalkan sebuah warisan yang sangat-sangat hebat. Aku jadi langsung otomatis refleksi. Aku di usia yang sama dengan Bruce Lee ketika dia udah mewariskan filosofi yang begitu bijaknya. Sedangkan aku sendiri sekarang masih masih sering tersesat juga dengan kehidupan. Tapi ini bukan berarti kemudian aku membandingkan diriku dengan Bruce Lee ya, karena banyak faktor yang jalan hidup itu masing-masing berbeda. Tapi di sini aku pengen di perjalanan pagi ini aku pengen membahas tentang Bruce Lee yang kemarin aku juga sempat bahas sambil kita jalan pagi. But anyway, sekarang kita berada di rute tambang. Mungkin kalau kamu sering lihat truk-truk ini, kamu ketika menemani jalan pagiku, kamu sering lihat ya. Tapi kamu mungkin nggak pernah tahu dengan lokasi tambangnya. Nah, ini lokasi tambangnya di sini. Wow, ini juga aku baru pertama kali sampai sini. Jaraknya memang cukup jauh. Dan ya, kita akan jalan pagi menuju ke sana. Kita mulai startnya dari lokasi tambang ini sambil kita berbicara soal Bruce Lee. Kita berbicara soal Bruce Lee. Bye-bye tambang. Telaga Biru. Telaga Biru. Nah, ini dulu aku sempat lihat lewat sini, belum begitu terkerus seperti ini. Tapi ya beginilah aktivitas pertambangan. Anyway, ayo kita jalan pagi sambil membahas tentang warisan Bruce Lee. Dan kenapa aku di usia yang sama dengan Bruce Lee kadang ngerasa juga aku tuh udah mewariskan apa sih pada dunia gitu. Ketika Bruce Lee di usia segitu udah begitu terkenal, dan sampai sekarang warisan ilmunya, filsufnya itu menjadi pegangan bagi sebagian besar orang. Kita akan membahas itu, dan sekarang kita akan melakukan ritual Caminante terlebih dahulu, yaitu ritual membaca melihat jam. Jadi sekarang itu adalah pukul 7.34 20 Februari 2026. Selamat hari, ini hari apa ya? Bentar. Selamat hari Jumat ya. Ini hari Jumat, selamat hari Jumat. Selamat menikmati hari mau weekend. Selamat berpuasa kedua. Buat yang ikut pemerintah, yang Muhammadiyah, itu selamat berpuasa hari ketiga. Ini adalah rute baru kita belum pernah lewat sini. Jadi menjadi alternatif kita. Ini adalah rute tambang yang kedua. Ini juga ke atas nanti juga makam. Dan kita akan jalan pagi. Kalau kamu baru di sini, aku memiliki sebuah misi untuk berjalan pagi seperti ini, sambil olahraga pagi, sambil ngobrol, sambil ya cerita-cerita. Daripada cuma jalan pagi diem-dieman, mending kita cerita-cerita gini juga kan. Dan aku memiliki misi untuk berjalan pagi seperti ini selama 1000 hari ke depan, dan ini adalah hari ke-42, dan ini adalah sebuah perjalanan yang masih sangat panjang. Terima kasih kalau kamu selama 42 hari ini udah menemaniku jalan pagi. Journey kita masih sangat panjang. Oke? Anyway, kita akan langsung membahas tentang Bruce Lee. Jadi kemarin
Aku ngulik tentang Bruce Lee, jujur aja aku bukan bukan penggemar ya. Mungkin setelah ini aku juga nanti akan coba nonton filmnya. Tapi aku belum pernah nonton full filmnya. Mungkin kayak potongan-potongan ketika Bruce Lee sedang bertarung, tapi kalau yang full itu belum sama sekali. Karena kemarin kita berdua membahas tentang journaling dan aku memberikan contoh salah satu orang hebat yang melakukan journaling itu ya Bruce Lee tadi. Kemudian aku tertarik mengulik tentang dirinya. Dan ya, aku baru tahu kalau dia itu meninggal di usia 33. Usia di mana aku sekarang juga menuju ke usia 33 dan aku merasa wow, perbedaan gap yang sangat jauh sekali. Dia udah mewariskan banyak hal sedangkan aku masih gini-gini aja. Masih ya, bukan berarti kemudian aku tidak mengapresiasi hidupku ya. Mungkin gini, di balik singkatnya usia Bruce Lee, dia memang ya tugasnya sesingkat itu. Tapi aku berharap aku berumur panjang dan mungkin caraku mewariskan sesuatu pada dunia itu mungkin belum sekarang, mungkin usia 40-an atau 50-an. Nah, ini sama juga dengan yang dilakukan oleh anaknya Bruce Lee. Jadi si Bruce Lee ini punya dua anak, yang satu udah meninggal, yang satunya namanya kalau nggak salah Sharon, yang menulis buku Bruce Lee. Jadi kemarin gimana aku belajar tentang Bruce Lee itu, kemudian aku nyimak podcastnya Sharon, dia pun juga ngerasa kalau di usia ayahnya ke 30-an itu dia si ayahnya itu udah mewariskan hal besar, sedangkan dia sendiri juga di usia segitu malah masih bingung. Tapi dia mensyukuri bahwa memang mungkin tujuannya, mungkin Tuhan memberikan sebuah gift untuk dirinya berumur panjang dan baru bisa ibaratnya tuh menulis buku tentang ayahnya, mewariskan sesuatu ilmu pada dunia itu di usia 50-an. Jadi ya jalan orang beda-beda. Dan ya aku akan berpikir yang sama dengan si Sharon tadi. Mungkin di usia sekarang aku belum mewariskan apapun yang berarti di dunia. Wow, lihat. Mungkin kamu juga ngerasa kalau di usia yang 30-an atau 20-an ini masih belum jadi apa-apa. Sedangkan seorang Bruce Lee di usia 20-an itu udah jadi orang yang ngetop lah ibaratnya. Tapi kita harus setiap kali aku melihat seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal, aku selalu kayak melakukan background check. Dalam artian background check itu apa? Bentar, kita izinkan truknya itu lewat terlebih dahulu. Wow, lihat, bagus ya. Background check itu untuk melihat siapa orang tua Bruce Lee. Jadi memang kenapa Bruce Lee bisa jadi orang hebat? Ya biasanya dari apa yang aku lakukan, kebiasaanku background check ini, biasanya orang hebat itu datang dari orang tua yang hebat, kayak punya privilege lah. Jadi memang kayak orang tua Bruce Lee itu adalah si ayahnya seorang aktor opera di Hong Kong, dan ibunya adalah punya kerabat salah satu orang terkaya di Hong Kong juga. Pokoknya ya bisa dibilang mereka nggak kaya raya banget, tapi orang tua mereka lebih dari cukup. Tapi bukan yang kayak crazy rich tuh, no. Dan Bruce Lee kecil itu di Hong Kong kan. Hong Kong tahun 1940-an, karena Bruce Lee lahir tahun 40 ya, 1940. Hong Kong tahun segitu itu adalah Hong Kong yang masih miskin, jauh dari sekarang lah, masih miskin banget. Dan kalau orang tua Bruce Lee itu bisa menyekolahkan Bruce Lee sampai ke Amerika, itu kan bisa dibilang adalah orang tua yang memang punya privilege secara uang, secara akses tuh punya gitu loh. Nah,
Ini mungkin terdengar jadi kayak crab mentality atau mentalitas apa ya? Pantas dia punya privilege, pantas. Ya kalau misalnya kita cuman stuck di situ, itu jadinya ya crab mentality itu. Setiap kali ada orang yang sukses, kita selalu berkata ya wajar lah orang tuanya kaya raya, punya privilege. Memang itu harus dipahami dengan sebuah kedewasaan ya, kalau start tiap orang itu beda-beda. Tapi justru ketika kita melakukan background check, kita bisa fokus kepada anak kita nanti. Kalau anak kita besok kalau kita pengen anak kita besok tuh jadi orang hebat, kita harus jadi orang hebat terlebih dahulu. Nggak usah berkata orang tua kita siapa, kita fokus pada anak kita. Karena memang dari yang udah aku amati, biasanya orang tua hebat melahirkan anak hebat juga. Dan kayak kalau kita sekarang merasa orang tua kita biasa aja, kita bisa melakukan itu untuk anak. Jadi fokus energinya itu dialihkan ke situ, alih-alih kayak cuman komplain kalau orang tuanya itu mungkin nggak sekaya Bruce Lee atau nggak punya privilege. Aku membayangkan anakku besok juga harus punya privilege. Jadi bagaimana caranya agar anakku punya privilege? Ya aku harus jadi orang hebat atau orang yang mampu lah gitu ya. Jangan cuma stuck meratapi nasib diri kita. Kita harus berpikir untuk anak kita besok gitu ya. Nah ini sebuah mindset shift yang harus mulai dibenerin lah ya. Jangan hanya melihat orang itu privilege doang. Yo. Dan ini juga terbukti kok, maksudnya meskipun orang tua hebat, itu juga belum tentu anaknya itu juga bisa se-legend orang tuanya gitu ya. Bisa punya karir yang kelihatan di usia muda. Ya contohnya kayak anaknya Bruce Lee. Bruce Lee udah terkenal itu. Harusnya kan anaknya itu juga secara karir mungkin bagus ya, tapi si anaknya Bruce Lee ini, si Shannon ini juga ngerasa kalau ya nggak semudah itu punya orang tua kaya. Bahkan dia sendiri juga di usia 20-an 30-an belum jadi apa-apa, and that's okay gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian kita juga tidak memberikan yang terbaik buat anak kita nanti itu loh. Ya banyak faktor lah yang membuat seorang anak itu hebat. Tapi kalau orang tuanya hebat itu kayak memperbesar kemungkinan aja gitu ya, dengan akses pendidikan, dengan akses dengan akses sebuah modal lah, kurang lebih seperti itu. Ya itu intinya adalah jangan jadi crab mentality. Oke, kita naik. Nah, kita akan membahas tentang Bruce Lee tadi ya. Jadi sebenarnya si Shannon itu tidak mengalami, ibaratnya tidak sempat mengalami waktu yang lama dengan Bruce Lee, karena Bruce Lee kan umur 33 udah meninggal ya. Dan kalau nggak salah si Shannon tuh umur 4 atau 5 tahun itu udah ditinggal si Bruce Lee. Jadi Shannon tuh nggak kenal ayahnya secara langsung, tapi bagaimana dia kenal dengan ayahnya itu dari apa yang diwariskan. Makanya kemarin aku juga kayak membahas pentingnya journaling, pentingnya kayak membuat sebuah tulisan. Terbukti si Shannon itu bisa benar-benar tahu ayahnya dari tulisan-tulisannya. Nah, mungkin kemarin aku membahas tentang kalau journaling itu adalah sebuah aktivitas yang culun, yang kayak kutu buku. Tapi seorang Bruce Lee loh, bayangin seorang Bruce Lee, martial artist yang ternama, filsuf yang sangat-sangat terkenal, itu masih mereka journaling. Justru kekuatannya itu berasal dari ketika dia journaling. Ada momen anaknya Bruce Lee, waktu itu usia 20-an, maksudnya di usia remaja, dia itu tidak mengenal ayahnya lah, nggak ngulik ayahnya.
ya dia cuma mengenal ketika usia 4 tahun. Kayak memorinya itu kabur lah. Dia di usia segitu kita juga sering ini kan, nggak ngingat dengan detail gitu ya tentang orang tua kita di usia segitu. Pokoknya memori itu kabur lah. Tapi ketika di usia 20-an, si Shannon tuh mengalami depresi yang berat. Karena saudara laki-lakinya, adiknya kalau nggak salah, itu meninggal ketika syuting. Jadi si Bruce Lee ini punya 2 anak ya. Satu cewek, satu cowok. Kembar, maksudnya sepasang gitu ya. Dan si anak laki-lakinya meninggal. Saudaranya Shannon meninggal. Dia pun sedih, depresi. Terus ya sedih lah kalau misalnya saudara kita meninggal. Terus kemudian usia 20-an juga menghadapi quarter life crisis, nggak punya ayah juga. Nah ketika di momen kesedihannya itu, bentar, truknya biar lewat dulu ya. Yoi. Di momen kesedihannya itu, Shannon membuka catatan jurnal ayahnya. Nah pokoknya ketika membuka catatan jurnal ayahnya itu, dia mendapatkan sebuah pencerahan. Karena dia selama ini mungkin terlalu meratapi kesedihannya, kayak stuck pada kesedihannya. Sedangkan aku nggak tahu detailnya, tapi pokoknya wow. Aku kalau lewat ini tadi kayaknya gara-gara kena truk deh ini. Ini mau jatuh tadi. Tek. Terus si Shannon ini melihat jurnal ayahnya. Pokoknya jurnal ayah mengatakan, tiada orang yang bisa menyembuhkan dirimu sendiri kecuali kamu sendiri yang mencari caranya. Pokoknya dengan jurnal itu Shannon tuh bisa sembuh. Nah sejak saat itu dia pun mulai mengulik tentang ayahnya, mulai mencari tahu ayahnya. Dan itu adalah salah satu bentuk dari warisan seorang ayah. Meskipun ayahnya udah meninggal, tapi itu bisa membantu anaknya di masa-masa sulitnya dari sebuah catatan. Ini ada sebuah keteladanan yang bisa kita pelajari. Mungkin kita selalu berpikir bahwa warisan yang paling bagus adalah warisan harta, warisan uang, warisan tanah, warisan sawah. Yuk. Tapi ya kita udah tahu lah kalau Bruce Lee juga pasti mewariskan harta, mewariskan uang banyak, karena dia adalah seorang aktor yang ngetop juga. Tapi yang jauh lebih penting adalah warisan tentang kebijaksanaan, terus ilmu-ilmu cara menghadapi dunia. Itu yang jauh lebih penting untuk anaknya. Itu jauh lebih penting untuk anaknya. Di usia yang sama dengan diriku, Bruce Lee sudah mewariskan begitu. Enggak hanya untuk anaknya, bahkan untuk seluruh dunia. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah, kalau kamu pernah dengar di quote-quote kayak "Be water my friend", itu artinya adalah kamu harus luas dalam ketika kamu harus luas menjadi seorang seperti air yang menempati sebuah ruangan. Nah ini sebenarnya ada juga sejarahnya kenapa si Bruce Lee ini menemukan atau mengucapkan quote ini. Karena dulu pernah ada momen ketika Bruce Lee itu usia 17 tahun, masih remaja. Dulu kan Bruce Lee ini kan muridnya Ip Man ya, kalau kamu kenal Ip Man, Wing Chun Master. Jadi ada momen si Bruce Lee ini berantem dengan
musuh yang sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Bruce Lee di usia yang masih sebegitu pubernya, masih remaja, ada ego besar pada dirinya. Kalau dia ingin mengalahkan musuhnya ini, mengalahkan sparingnya ini, karena sparingnya ini memang kuat banget. Nah, si Bruce Lee ini kayak berusaha dengan sangat keras, benar-benar berusaha dengan sangat keras, sampai kayak terlalu obsesi lah ketika melawan itu. Nah, si gurunya Ip Man mengatakan jangan terlalu terburu-buru, amati musuhmu. Pokoknya jangan terlalu dibutakan oleh ego lah, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu si Bruce Lee juga masih bingung apa maksudnya. Aku ingin mengalahkan dia bukan dengan mengamatinya. Aku ingin bagaimana dia kalah gitu ya. Berkali-kali Ip Man mengatakan itu, tapi Bruce Lee tidak paham. Sampai akhirnya bagaimana Bruce Lee bisa paham itu dengan apa yang dikatakan oleh Ip Man adalah ketika Bruce Lee itu ada di tengah danau naik perahu gitu ya. Karena dia kesel, karena dia merasa ingin mengalahkan si lawan sparingnya itu. Dia itu kayak keselnya gini, kok gurunya malah menyuruh aku untuk mengamati, untuk kayak tidak terlalu ego untuk mengalahkan, tapi harus jadi observer, kurang lebih seperti itu. Dan ketika di danau, di tengah perahu gitu, karena dia saking keselnya, energinya itu terlalu besar, dia memukul air waktu itu. Dia memukul air dengan sekuat tenaga. Ya, usia-usia 17-an lah. Kita dulu mungkin di usia remaja juga sering kayak mukul-mukul pintu kan. Mungkin itu yang dirasakan oleh Bruce Lee juga. Ya, wajar manusia. Filsufnya Bruce Lee, dia juga adalah seorang remaja. Nah, kemudian waktu dia memukulkan tangannya ke air, dia melihat kalau air itu tidak berusaha untuk menangkisnya, justru malah air itu menghindar. Bukan menghindar ya, kayak memancar gitu. Kalau kamu bayangkan bagaimana kita memukul air sekuat tenaga, itu air itu tidak berusaha untuk jadi keras atau gimana gitu. Jadi kayak malah justru fluid gitu ya. Nah, dari situ itu ternyata si Bruce Lee baru paham apa yang dimaksud dengan gurunya, yaitu jangan berusaha untuk jadi keras atau mencoba menjadi objek yang sangat tough, tapi berusaha untuk menjadi seperti air, luas dan mengamati tadi. Nah, dari situlah kita mengenal Be Water My Friend, quote yang begitu sangat-sangat terkenal. Quote yang sangat terkenal. Sejak saat itu si Bruce Lee itu menjadi terobsesi dengan air. Dia sangat terobsesi dengan air, dengan sifat air. Menurutnya air itu adalah sebuah zat, sebuah substan paling powerful di dunia. Mungkin kelihatannya itu air itu rapuh ya, air itu kelihatannya itu sangat-sangat tidak punya tenaga. Tapi kita tahulah, air itu menghancurkan segalanya, tsunami, banjir, apalagi. Itu adalah sebuah zat yang sangat besar. Tapi air itu tidak berusaha untuk kayak kelihatan maco atau sangar, tidak seperti api. Justru air itu memperlihatkan kerendahan hatinya. Nah, itu sebuah filosofi yang sangat dalam, sangat keren.
Sebenarnya kalau mau dibahas tentang Be Water My Friend itu panjang banget lah. Mungkin aku akan mendedikasikan itu pada satu perjalanan pagi. Di next hari mungkin aku akan bahas tentang itu. Intinya adalah di usia segitu dia udah menemukan sebuah pemahaman filsuf yang begitu kerennya. Ketika dipahami betul itu benar-benar wow, benar juga ya. Dan itu datang dari sebuah bahan perenungan, tidak hanya dari tidak hanya dari gurunya aja, tapi dari perenungannya, bagaimana dia journaling. Dan kalau kamu merasa juga belum mewariskan apapun di dunia, kamu mungkin harus mulai mempertimbangkan. Barangkali kita tidak mewariskan hal besar di dunia, tapi paling enggak seperti yang dialami oleh Shannon, bagaimana dia terbantu oleh catatan-catatan ayahnya. Sesimpel kayak gitu aja. Jangan muluk-muluk kita mewariskan hal besar dunia. Kita mulai saja dari anak kita. Bukan soal harta, bukan soal warisan tanah, tapi justru kebijaksanaan itu yang menurutku jauh lebih penting. Oke? Kita berjumpa lagi di Jalan Pagi besok.